Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada minggu ini kita masuki Minggu Prapaskah yang kelima, dan kita akan memulai ibadah kita pada minggu hari ini. Mari bersama kita mengangkat pujian dari Hidup Jemaat nomornya yang ke-19. Hidup Jemaat nomor 19, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau kukasihi, Kau junjunganku, bagi aku yang bakal. Indah tamasya, indah sawalana, sungguh elok berseri. Yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Indah terang surya, indah sinar bulan, Allah bintang yang megah. Jauh lebih indah Yesus, terangmu di surga dan di dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai ibadah ini dengan mengaku bahwa sumber pertolongan kita ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab yang akan memperlengkapi kebenaran yang akan bersama kita terima pada Minggu Prapaskah yang kelima ini terambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-25 ayatnya yang ke-31 hingga yang ke-46. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-31 hingga yang ke-46. Saya beri waktu untuk Bapak Ibu membaca Alkitab terlebih dahulu. Silakan pause video ini dan baca dengan baik dan seksama. Jika sudah, nanti lanjutkan kembali video. Nas yang bersama kita angkat dalam ibadah saat ini terambil di dalam ayatnya yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaramu yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita kemudian membaca perikop tentang penghakiman terakhir, banyak di luar sana orang melihat penghakiman terakhir sebagai momok yang menakutkan. Kenapa? Karena mereka fokus terhadap sesuatu yang tidak terjadi, belum terjadi hari ini. Mereka fokus kepada hal tersebut, bahwa kata penghakiman itu berbicara soal hukuman atau penghargaan. Kalau engkau baik, engkau mendapatkan penghargaan. Kalau engkau buruk, engkau mendapatkan penghukuman. Dan itu selalu kita dibentuk dengan pola pikir yang demikian. Maka ketika kita mendengar kata penghakiman, muncul rasa takut, apakah saya nanti akan gagal ketika dihakimi atau diuji, lalu saya akan dijebloskan ke dalam neraka.
Apakah itu ketakutan yang sama yang Bapak Ibu rasakan? Jika memang demikian, mungkin kita akan membahasnya sebentar lagi. Karena kalau memang itu yang benar, maka ketaatan kepada Kristus sekarang bukan berbicara soal rasa syukur kita karena sudah diselamatkan, tapi kita bicara soal saya takut masuk neraka, maka kemudian saya akan mentaati Kristus. Maka kemudian ketika Kristus bernyanyi, jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau sujud menyembahnya? Itu lagu yang sangat menohok hati setiap orang beriman. Kalau seandainya tidak ada neraka dan tidak ada surga, masihkah saya datang kepada Kristus yang menyelamatkan diri saya? Karena setiap kali saya membaca kitab Penghakiman terakhir, kitab yang berbicara tentang penghakiman terakhir, muncul rasa takut lalu saya akan taat kepada Kristus. Di sisi lain juga ada yang melihat Penghakiman terakhir, teks-teks dalam Alkitab sebagai sebuah konsep teori, lalu kemudian dia mencari-cari angka, merumuskan angka. Kapan hari penghakiman itu jadi? Kapan hari penghakiman itu datang? Lalu kemudian muncul angka-angka ajaib yang entah dari mana datangnya. Lalu muncul tanggal-tanggal, bulan-bulan dan tahun-tahun tertentu. Dan yang sampai hari ini tidak pernah terbukti, bahkan orang yang mengucapkannya sudah mati dan kita masih hidup. Kedua, sikap tersebut lahir dari fokus atau perhatian yang kurang pas terhadap teks-teks yang bicara soal penghakiman terakhir. Dan saat ini justru kita akan melihat perhatian mana yang, bagaimana perhatian yang sebenarnya bisa mengantar kita pada pemahaman yang baik menanggapi setiap teks penghakiman terakhir. Tentu saja fokusnya adalah hari ini di sini. Bukan besok, bukan tahun yang akan datang, bukan waktu yang akan datang. Kenapa? Karena sebagai seorang Kristen, kita sudah punya jaminan garansi penuh bahwa Kristus menjamin engkau diterima di rumah Bapa. Maka Kristus sendiri pun menghindar kok ketika dalam Injil Yohanes dia menceritakan rumah Bapa. Dia coba menceritakan dalam beberapa ayat. Tapi kemudian ketika murid-muridnya antusias di mana rumah Bapa itu, mereka menjadi penasaran di mana. Lalu kemudian apa yang terjadi? Yesus menghindar membahas itu dan memilih untuk membahas pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus yang nantinya akan mereka kerjakan setelah Yesus naik ke surga. Artinya yang menjadi perhatian dari Tuhan Yesus adalah kehidupan saat ini di sini, bukan yang besok-besok yang akan datang. Karena itu hanya membuat kita semakin takut, membuat kita khawatir dan tidak berfokus pada misi yang dipercayakan Kristus kepada kita. Cuma yang dikasih Tuhan teks penghakiman terakhir, kalau kemudian kita melihat digambarkan bahwa suatu saat Yesus anak manusia akan datang tidak lagi sebagai seorang manusia yang lemah dan menghamba seperti dalam yang dituliskan dalam Filipi 2 pasal 5 sampai 11, bahwa kemudian Tuhan Yesus tidak menganggap kesalahannya dengan Allah sebagai milik yang dipertahankan. Dia kemudian mengambil rupa seorang hamba, dalam rupa seperti itu dia taat-taatnya pun sampai mati-matinya pun di kayu salib. Ia akan datang kedua kalinya sebagai seorang raja yang menghakimi bangsa-bangsa, dan disitulah kemudian raja itu seperti seorang gembala memisahkan kambing dan domba diletakkan di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Apa maknanya? Bagaikan, seperti, jadi perumpamaan. Bukan kemudian kita mengklaim Kristen domba yang memisahkan kambing, tidak seperti itu. Itu penggambaran. Kalau saya bilang hari ini ya seperti ayam dari bebek, ya sama aja. Kemudian dalam perikop ini diceritakan bahwa Yesus sebagai seorang raja akan memandang umat di sebelah kanannya dan berkata, sungguh sangat lembut perkataan Tuhan Yesus. Dia katakan bahwa mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Itu sangat terbalik dengan apa yang dikatakan Yesus kepada umat di sebelah kiri yang dia. Yesus katakan, enyahlah kamu. Malah dikatakan engkau adalah orang-orang terkutuk. Masuknya bukan ke kerajaan tetapi api yang kekal. Yang kita perhatikan adalah penyebabnya. Penyebabnya kenapa sikap sang raja itu akan berbeda. Ternyata dijelaskan di situ bahwa umat di sebelah kanan itu
Dikatakan ketika aku lapar, ketika Yesus lapar, mereka memberi Yesus makan. Ketika Yesus haus, mereka memberi Yesus minum. Ketika Yesus telanjang, mereka memberi pakaian. Lalu muncul pertanyaan dari umat di sebelah kanan, Tuhan, kapan kami melihat Engkau telanjang? Kapan kami melihat Engkau haus dan lapar? Tidak pernah dulu. Yesus katakan di situ, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sementara di sebelah kirinya, ketika Yesus haus, katanya, ketika Yesus lapar mereka tidak beri Yesus makan, ketika Yesus haus mereka tidak kasih minum. Dan penjelasannya sama. Jadi sederhananya adalah kenapa yang di kanan dikasihi Yesus, karena mereka mengasihi sesamanya manusia. Karena kasih punya definisi memberi. Tidak ada kasih yang tidak memberi. Kasih itu memberi. Dan ketika kasih itu memberi, maka kasih itu bicara soal berbagi dan membiarkan diri untuk berkekurangan. Karena kalau kita bicara soal memberi, itu berarti mengurangi dari diri, entah banyak entah sedikit, dan apapun rupanya itu, lalu kita berikan kepada sesama kita. Dan itu tentu sesuai dengan inspirator kita, yaitu Tuhan Yesus. Yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu Dia kemudian diceritakan memberikan hidupnya, merelakan dirinya untuk mati di kayu salib untuk keselamatan umat manusia. Kasih bicara soal memberi dan mengabaikan diri, mengabaikan kepentingan diri sendiri itu sesama. Maka itu pembahasan kita yang pertama, bahwa kasih itu memberi. Tidak ada kasih yang tidak memberi, tidak ada kasih yang tidak berbagi. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan saya kalau saya bantu orang itu dengan doa? Bukankah itu juga kasih? Ini yang menjadi pembahasan nomor 2, bahwa kasih itu memberi. Dan pembahasan nomor 2 adalah memberi itu apa? Memberi yang dibutuhkan oleh sesama. Kalau kita melihat apa yang disebutkan Yesus, yang memberi makan kepada yang lapar, mereka memberi makan kepada yang lapar, mereka memberi minum kepada yang haus, mereka memberi baju kepada yang telanjang dan lain sebagainya. Itu bicara soal memberi apa yang dibutuhkan oleh sesama. Tidak dikatakan ketika aku haus engkau memberi aku doa, ketika aku telanjang engkau memberi aku doa. Saya tidak katakan doa itu tidak punya kuasa. Doa punya kuasa, tapi jika engkau tidak mengerjakan doamu, di manakah niat yang serius itu ketika engkau mendoakannya? Maka berdoa dan bekerja, rakyat lapor. Maka berbagilah secara materi. Tidak cuma duit materi itu banyak. Materi itu duit, benda, tenaga, waktu, usaha, semua, pikiran, perhatian, berilah. Karena itulah yang diinginkan Kristus. Berilah apa yang dibutuhkan. Karena tentu itu akan sangat bermanfaat bagi mereka. Maka dalam membantu orang lain pun diperlukan hikmat dan kebijaksanaan. Sehingga nggak salah nanti kalau membantu orang lain, orangnya butuhnya apa, kita membantunya apa, lain-lain. Akhirnya bantuan kita menjadi tidak tepat sasaran. Maka perlu hikmat dalam berbuat baik untuk menyaring apa yang dibutuhkan oleh sesama dan apa yang bisa kita beri kepadanya. Maka kemudian kita bisa melihat bahwa kasih itu pertama memberi, dan kasih itu yang kedua bicara soal hikmat dalam berbagi. Kepada siapa kita memberi, apa yang kita berikan, dan kebutuhan apa yang mereka butuhkan. Kalau kemudian itu kita tarik dalam kehidupan saat ini, apa yang bisa kita kerjakan sebagai seorang Kristen? Melihat situasi di Indonesia bahkan di dunia begitu porak-poranda dibuat oleh virus corona, yang menjadi trigger atau menjadi
pemicu dari penyakit COVID-19. Bapak Ibu nggak diminta untuk berbagi ini dan berbagi itu, enggak. Yang diminta dari Bapak Ibu adalah menjaga diri sendiri. Menjaga diri sendiri seperti apa? Patuhi himbauan instruksi dari pemerintah. Kalau nggak penting-penting amat, jangan keluar rumah. Jauhi kerumunan, jauhi keramaian. Jangan malah begitu dilarang, malah asik kondangan, asik hajatan, asik menggosip di tangga, asik kumpul-kumpul di mana-mana. Dengan mengabaikan bahwa toh saya tidak takut mati, toh saya tidak takut virus. Bapak Ibu tahu matinya orang yang kena corona itu merepotkan banyak sekali manusia yang lebih dari biasanya. Bahkan keluarganya sendiri pun tidak boleh melihat jasadnya. Ketika dikuburkan harus tenaga medis dengan pakaian lengkap datang malam-malam. Saya lihat videonya di TV itu begitu menyeramkan. Jadi Bapak Ibu nggak takut mati, saya takut Bapak Ibu mati. Kenapa? Nanti yang lain yang repot. Oh enggak. Artinya sayangi diri sendiri dengan demikian kita menyayangi orang lain. Kalau kita tidak ada keperluan yang genting dan mendesak, nggak usah pergi keluar rumah. Enggak keluar rumah aja dilarang, apalagi keluar kota. Yang pertama, social distancing. Yang kedua, rajinlah cuci tangan, rajinlah bersih-bersih diri. Karena semua bermula dari tangan. Agak susah kalau ada virus masuk lewat udara, itu agak susah karena dia butuh inang yang menjadi sarangnya dia, makanya droplet cairan. Jadi kenapa 1 meter atau 1,5 meter? Karena rata-rata kalau orang batuk bersin kan ya cuma 1 meter atau 1,5 meter ininya cipratannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan borong. Tolong jangan memborong apapun. Beli secukupnya seperlunya. Karena orang lain juga butuh itu. Itulah kasih kan. Enggak semuanya bicara soal saya. Kita bicara soal kita. Jangan borong. Nyari masker susah, nyari antiseptik susah, nyari desinfektan susah, nyari apa semua susah. Nyari jahe, sekarang bahan-bahan pokok semua naik. Ketika hal itu kita kerjakan, borong-borong itu, maka prinsip supply and demand berlaku. Dan ketika prinsip supply and demand, stok dan tuntutan itu berlaku, harga bakal naik. Dan kalau harga bakal naik, siapa yang paling sengsara? Orang-orang miskin, orang-orang menengah ke bawah ekonominya. Orang-orang dengan ekonomi menengah ke bawah akan rentan terhadap fisik yang lemah, lalu kemudian virus akan mudah masuk. Dan di situ bermula yang namanya hukum rimba, yang kuat yang menang, yang kalah adalah orang-orang. Dan ini adalah prinsip yang pertama, tidak Pancasilais, yang kedua tidak Kristus banget, dan tidak Nusantara banget. Jadi kalau ada orang yang seperti ini, bisa dipastikan dia pertama tidak Pancasilais, tidak terinspirasi dari Kristus, yang ketiga tidak Indonesia banget. Indonesia penuh dengan gotong royong dan ramah tamah dan peduli satu dengan yang lain. Maka itulah Bapak Ibu yang bisa kita kerjakan sebagai wujud bahwa kasih itu memberi, dan memberi itu apa yang dibutuhkan oleh sesama. Dan yang dibutuhkan saat ini adalah social distancing, menjaga diri sendiri supaya tetap sehat. Dengan demikian kita menjaga orang lain agar sehat juga, dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan, gereja, lalu masyarakat yang luas. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan bangsa negara kami dalam tangan pengasihan-Mu yang diserang oleh coronavirus dan menyebabkan COVID-19 marak terjadi di negara kami. Kiranya Tuhan pulihkan bangsa negara kami ini kembali dalam
pemulihan yang sejati Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan kami mendoakan jemaat-Mu di tengah krisis ini yang mungkin terhambat segala bentuk pekerjaan dan usahanya. Biarlah Tuhan yang cukupkan apa yang ada pada mereka sehingga boleh melalui krisis ini dengan baik. Jika jemaat ada yang sakit, Tuhan yang memberkati dan menyembuhkan melalui segala usaha tenaga medis dan obat-obatan yang masuk dalam tubuh. Kami menyerahkan pemerintahan Tuhan, pemerintahan bangsa ini dalam tangan pengasihan-Mu dari yang tertinggi hingga yang terendah, Bapak Presiden hingga aparat lingkungan, agar bisa berkoordinasi dengan baik dalam menghadapi wabah ini, sehingga wabah ini dapat berlalu dari bangsa ini ya Tuhan. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang sudah terkena virus ini agar kemudian bisa sembuh kembali. Tuhan berkati tenaga medis yang bekerja agar bisa jauh dari penularan. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang bersedih karena meninggalnya saudara-saudara yang dikasihi karena virus ini. Biarlah pemulihan juga boleh mereka rasakan. Inilah sedang doa kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami mencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan akhiri ibadah ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 400. Kidung Jemaat nomor 400. Kudaki jalan mulia, kudaki jalan mulia, tetap berdoa. Ku inilah ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Bersama kita menerima berkat. Bertolong-tolonganlah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, selamat menikmati dan menghayati masa Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati.